Yang juga dari berita teman-teman yang juga valid, ini pun juga enggak cuma satu berita yang menginfokan untuk kapankah bantuan BPNT dan juga PKH akan cair teman-teman. Jadi buat teman-teman, sebelum nanti pencairan ada 4 himbauan penting yang perlu teman-teman KPM ketahui. Jadi yang pertama teman-teman, semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang kita lagi mengenai bantuan PKH dan juga BPNT teman sampai dengan hari ini tanggal 21 Agustus 2023 di pagi hari teman-teman. Karena ada info penting teman-teman yang juga dari berita teman-teman yang juga valid, ini pun juga enggak cuma satu berita yang menginfokan untuk kapankah bantuan BPNT dan juga PKH akan cair teman-teman. Dan juga seperti yang kita ketahui, untuk bantuan ini pun juga sudah sampai dengan tahap SPM. Jadi untuk lengkapnya, pastikan kalian simak sampai akhir. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, seperti biasa untuk mulai, buat teman-teman please bantu like-nya biar saya makin semangat. Jadi sudah like, thank you banget. Dan please komen buat teman-teman di daerah manakah untuk teman-teman yang nonton video ini. Jadi udah like, thank you banget. Oke ya teman, jadi hari ini hari Senin ya, sudah mulai hari kerja setelah kemarin itu tanggal 17 libur, lalu Jumat tidak efektif, dan Sabtu Minggu libur. Baru hari ini mulai lagi hari kerja teman-teman. Jadi buat teman-teman yang menunggu update, semoga saja hari ini ada kabar baik dari siang mungkin atau mungkin di malam harinya teman-teman. Namun teman-teman, pagi ini saya menginfokan untuk adanya informasi dari beberapa berita teman-teman mengenai kapankah pencairan BPNT dan juga PKH tahap 3 teman-teman. Nah ini juga ya, dari beberapa berita teman yang saya baca ya. Jadi ada informasi yang menginfokan untuk bantuan BPNT juga PKH ya, ini ada kabar gembira. Bansos BPNT dan PKH tahap 4 cair Agustus 2023. Cek kriteria dan tanda bantuannya. Jadi bisa kita cek di sini diinfokan juga bahwa untuk bantuan BPNT tahap 4 ataupun juga PKH tahap 3 ini akan dicairkan di bulan Agustus teman-teman. Jadi buat teman-teman yang menunggu dan juga berharap, semoga saja ini akan segera terrealisasikan teman-teman. Karena memang sekarang sudah mau di penghujung bulan ya, jadi ini sudah tanggal 20, hanya tinggal tanggal 21, jadi tinggal lagi 10 hari untuk bulan ini berakhir teman-teman, dan akan dilanjutkan dengan bulan September. Jadi ini kemungkinan terbesar teman-teman ini akan mulai dicairkan dari minggu ini sampai dengan minggu depan untuk paling terlambatnya. Karena emang ini sudah tinggal satu step lagi, yaitu mencapai SPM, yaitu surat perintah pencairan dana teman-teman. Jadi data bayar jika sudah dikirim ke lembaga penyalur seperti halnya Bank Himbara, kayak BNI, BRI, Mandiri, BSI, dan juga PT Pos, ini akan segera dicalurkan. Dan biasanya untuk Bank Himbara itu nggak perlu waktu lama setelah SPM diturunkan teman-teman. Biasanya dalam 1 hari itu sudah ada update-nya. Walaupun tetap teman-teman prosesnya bertahap, jadi tidak akan semua langsung dalam 1 hari cair, tapi akan diproses dalam beberapa tahapan, beberapa termin, sampai dengan semua cair. Apalagi emang penerima bantuan, baik PKH dan juga BPNT, ini ada jutaan bahkan puluhan juta teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, ini bisa kita bilang kabar baik dan juga mendukung data sebelumnya di mana emang sudah mulai ada indikasi pencairan walaupun sedikit teman-teman, dan itu pun masih sangat jarang ya, dan itu pun di berbagai wilayah. Tapi untuk banknya pun itu ada Bank BRI dan juga Bank BNI teman-teman, dan semoga saja itu memang benar bantuan BPNT tahap 4 dan juga ditunggu dengan PKH tahap 3, karena untuk sekarang lebih banyak yang menginfokan BPNT tahap 4 yang cair, sedangkan PKH kecuali daerah Sumatera Selatan dan sekitarnya kemarin itu belum ada lagi informasi cair teman-teman. Jadi kalaupun mau buat berita hoax harusnya ya dua-duanya, nggak cuma BNT tapi juga PKH. Tapi sekarang kita lihat dari 3 hari kemarin teman-teman, 18, 19, 20, ini cukup konsisten ada pencairan BPNT di Bank BRI dan juga di
Bank BNI, dan ini pun juga struknya itu beda-beda teman-teman, jadi tidak sama-sama, jamnya pun berbeda. Jadi semoga saja ini adalah tanda titik terang agar nanti bantuan benar-benar disalurkan teman-teman secara masif, secara meluas, dan benar-benar bisa dirasakan oleh teman-teman semua. Kalau sekarang pun banyak yang bilang, Kak masih belum cair daerah saya, jadi masih zonk, masih belum masuk, karena memang sebenarnya ini belum official teman-teman, masih belum masif. Jadi itu mungkin kayak ini ya, kayak momentum awal-awal, dan emang itu tidak banyak. Contoh kayak kemarin juga bantuan PKH tahap 3 teman-teman di daerah Sumatera Selatan itu ada kan awal-awal tanggal 4 Juli kalau nggak salah ada yang menginfokan PKH sudah cair hanya 1-2 orang, cuman kita berpikir itu tidak benar, itu hoax. Akhirnya di tanggal 6 itu baru benar-benar banyak, ditambah dengan adanya berita bahwa memang ada kunjungan dari Bapak Presiden ke sana untuk memberikan bantuan PKH secara simbolis. Jadi setelah itu pun makin banyak yang terupdate, dan setelah itu pun baru keterangannya baru langsung berubah SPM dan juga SP2D. Jadi seketika teman-teman. Jadi pencairan dulu, baru ada perubahan di SysNG ke SPM dan langsung SP2D di hari berikutnya. Dan semoga saya pun ini pun juga mungkin terjadi teman-teman di channel sekarang, karena emang sistem kadang-kadang tidak update, apalagi dengan pengolahan data yang banyak. Ditambah juga kemarin sudah SPM tapi tertunda dengan adanya hari libur teman-teman, 17 Agustus persiapan, Jumat juga nggak efektif, Sabtu Minggu sudah weekend, dan hari ini Senin. Semoga saja ada kabar baik, paling nggak di minggu-minggu ini. Saya berharap dan sangat-sangat berdoa agar sudah ada pencairan secara masif teman-teman di beberapa daerah. Jadi nggak cuma 1-2 lagi yang posting, tapi ada puluhan orang yang posting mengenai pencairan, baik bantuan PKH maupun juga BPNT teman-teman. Dan yang jelas, saya sangat optimis sekali teman-teman, ini pasti akan cair di bulan ini dulu, walaupun memang tidak semua, dan pasti akan bertahap sampai dengan bulan September, bahkan mungkin sampai dengan awal Agustus. Jadi buat teman-teman juga, ini ada info yang juga cukup penting teman-teman, buat teman-teman semua. Ketika nanti sudah ada pencairan, kalian perlu mengetahui beberapa hal penting ini ya teman-teman. Ini juga saya kutip dari berita teman ya. Jadi buat teman-teman, sebelum nanti pencairan, ada 4 himbauan penting yang perlu teman-teman KPM ketahui. Jadi yang pertama teman-teman, pemegang kartu KKS sendiri. Jadi harus kalian sendiri teman-teman. Pastikan kartu KKS dipegang sendiri oleh KPM PKH. Jika kartu KKS dipegang oleh pendamping atau orang lain, segera ambil kartu KKS-nya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya potongan-potongan yang tidak jelas ataupun pungutan liar yang merugikan penerima manfaat PKH ataupun juga PNT. Jadi buat teman-teman yang KKS-nya masih dipegang orang lain, itu segera kalian ambil, itu merupakan hak kalian teman. Jika memang mereka tidak memberikan, kalian bisa melaporkan ke Kemensos ataupun juga ke perangkat desa di daerah kalian, seperti itu. Kemudian yang kedua teman-teman, pastikan teman-teman terima bantuan baik PKH BT secara utuh. Pastikan KPM pada saat pencairan tahap 1 menerima bantuan, pada saat pencairan menerima bantuan PKH atau juga BNT secara utuh, tidak ada potongan-potongan. KPM harus mandiri dalam mengambil uang bantuan sehingga tidak ada potongan-potongan merugikan menerima manfaat. Jadi selain kartu kita pegang sendiri, nanti saat pencairan pun emang harus kita sendiri teman-teman untuk pencairannya, terutama yang lewat PT Pos itu harus diwakili kecuali emang anggota keluarga dalam KK. Tapi kalau untuk KKS di bank itu bisa saja narik di ATM, tapi alangkah baiknya jika emang kalian sendiri yang narik, jadi kalian tahu berapa jumlah pastinya teman-teman, tidak dikurang-kurangi seperti itu. Kemudian yang ketiga teman-teman, gunakan bantuan PKH dan PNT untuk kebutuhan pokok. Jadi buat teman-teman nanti yang dapat bantuan ini, pastikan kalian menggunakannya untuk membeli kebutuhan pokok sesuai dengan anjurannya teman-teman. Jadi jangan sampai bantuannya kalian gunakan untuk membeli rokok ataupun juga membeli barang-barang yang tidak bersifat urgent atau yang emang harus kalian miliki. Jadi pastikan kalian itu menggunakannya dengan bijak teman-teman. Kan sayangkan banget dapat bantuan yang cukup lama menunggunya tapi malah kalian gunakan untuk kebutuhan yang kurang efektif atau kurang berguna teman-teman. Kemudian yang keempat, gunakan PKH-PT sesuai dengan kriteria komponen. Jadi contoh kayak PKH kan ada komponen balita, ibu hamil, ya segala macam ya. Itu pasti juga sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jangan sampai kalian salah gunakan. Jadi teman-teman jangan gunakan untuk hal yang negatif ya. Jadi pastikan kalian emang gunakan hal positif, emang untuk jangka panjang kalian dan juga emang sesuai dengan kebutuhan kalian, bukan keinginan kalian teman-teman, seperti itu ya. Teman-teman, untuk informasi mengenai update PKH dan juga BPNT teman-teman pagi hari ini, semoga saja siang nanti dan juga sore nanti teman-teman ada kabar lanjutan dan juga kabar bahagia. Dan pastinya saya akan update semua jika memang sudah ada lagi terpantau pencairan
di bank apa, daerah mana, saya akan update semua. Jadi kalian juga gak ketinggalan. Please kalian bantu dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Jika ada notifikasi, kalian langsung dapat notifikasi di handphone kalian, teman-teman. Dan juga buat yang suka video ini, please kalian like dan juga kalian komen. Dan please bantu share ke teman-teman semua yang mungkin belum tahu informasi ini. Jadi sekian dari saya, dan pastikan teman-teman, kita ketemu lagi di next video. Dadah!